Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga aktivitas Sobat Lingkungan berjalan dengan lancar ya. Di sini sudah ada saya, Sabi, dan teman saya, Angga. Nah, gimana nih Angga kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi aku lagi sibuk nih mingguan ini terkait masalah perkuliahan lah. Lagi agak hektik gitu. Kalau Sabi sendiri gimana kabarnya? Juga sibuk sih nggak, malah minggu-minggu ini kan lagi banyak tugas tuh. Nah, tapi kayak ada sempat kepikiran nih. Nah, di Indonesia ini kan energi utama yang digunakan masih dari energi dari bahan bakar fosil. Nah, kalau digunakan secara terus-menerus, energi dari bahan bakar fosil ini akan terjadi kelangkaan. Nah, Ya. menurut Angga gimana nih, Nggak? Betul tuh menurut Sabi. Apalagi kita nih kayak di Kalimantan Timur gini ya. Kita kan tahu nih pasti tambang masih jadi primadona di sini. Maksudnya energi batu bara tuh masih jadi primadona di Kalimantan Timur untuk digunakan sebagai energi. Pertama kita kayak hari-hari ini kan masih butuh listrik kan ya. Di antara kita ini kan masih ngambang nih, Nggak? Apa sih itu energi batu bara? Apa sih itu energi Iya sih. baru terbarukan? Gimana nih kalau kita langsung undang saja narasumber kita? Iya. Beliau adalah seorang yang ahli di bidang di lingkungan, sekaligus dosen dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Oh iya, bentar ya. Mungkin ada pendengar baru nih nanti dalam podcast kita nih. Mungkin kamu bisa jelaskan dulu kali terkait podcast kita nih. Nah, podcast kami adalah Sharing. Sharing adalah sharing-sharing tentang lingkungan. Nah, Sobat Lingkungan, nanti di sini kita akan membahas topik-topik hangat seputar lingkungan. Oke, kita lanjut lagi. Langsung saja. Langsung saja kita undang narasumber kita, Bapak Busyairi. Oke. Panggilannya Pak Busyari, Pak Bucek. Pak Bucek saja. Oke, Pak Bucek. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, walaupun Juventus pada posisi klasmen 8 ya. Tapi di Serie B aja tetap didukung. Oke. Ya, tetap semangat ya tapi mendukung untuk Juventus ya Pak. Yes. Kalau kerjaannya belakang ini Pak, aman aja Pak? Oke, kerjaan kita masuk dalam posisi relaksasi ya di Fakultas Teknik. Kalian juga udah tahu pada posisi relaksasi, mudah-mudahan tidak ada gelombang lanjutan lagi di era pandemi ini, sehingga salah satu cara relaksasi yang dilakukan pembatasan di kelas saat kuliah. Jadi kapasitas kelas 50%, jaga jarak dan diprioritaskan yang udah vaksin. Terus beberapa kegiatan lain seperti pengabdian masyarakat dan pekerjaan lainnya. Oh iya, berarti kita kayak sistem hybrid gitu ya Pak, masih online dengan offline gitu ya Pak. Iya, lebih tepat mungkin seperti itu. Ya. Jadi langsung saja Pak, kita ke materi. Menurut pandangan Bapak, gimana sih Pak energi batu bara dan penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia ini Pak? Oke, kalau melanjut pada posisi itu ya, kebetulan juga dulu kuliahnya kan saya D3 Teknik Pertambangan, itu di konsentrasi teknik lingkungan. Jadi kalau dari fakultas itu turun ke jurusan, dari jurusan itu ke program studi, dari program studi di bawahnya lagi ada konsentrasi. Nah, terkait harga batu bara saat ini sedang naik-naiknya ya, walaupun ada kebijakan dari pemerintah tentang pembatasan penggunaan batu bara. Tapi yang perlu diingat dalam penggunaan batu bara pada posisi saat ini, antara sektor hulu dan hilirnya itu masih tergantung dari energi batu bara, sehingga mungkin hingga 2050 atau 30 tahun ke depan kemungkinan kita masih pada posisi energi fosil untuk sumber energi, dalam hal ini listrik. Bagaimana untuk prospek atau potensi dari energi baru terbarukan? Mudah-mudahan melalui kebijakan pemerintah yang sudah ada saat ini bisa terus dimaksimalkan agar kita bisa terhindar atau meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil, dalam hal ini batu bara maupun minyak dan gas. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kondisi existing Indonesia nih Pak saat ini dengan penggunaan energi yang semakin meningkat kan tentunya, populasi manusia kan juga pasti bertambah, jadi kebutuhan energi pasti bertambah juga. Itu untuk produksi bahan bakar itu pasti akan menurun. Dan seberapa cepat mungkin Indonesia harus beralih bisa ke energi terbarukan dan seperti apa kira-kira implementasi?
Oke. Ketergantungan sektor energi dalam hal ini listrik, pembangkit listrik baik tenaga uap, diesel maupun beberapa hal lainnya masih pada posisi terikat dalam arti kita masih ketergantungan dengan batu bara ya. Bagaimana peluangnya untuk kedepannya? Kalau dari sisi teknik lingkungan kita melihat sektor dari hulu hingga hilir dalam pemanfaatan energi. Memang betul tadi yang disampaikan Angga bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, seiring dengan pertambahan fasilitas publik yang harus mendapat suplai energi. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa kondisi kepulauan Indonesia dengan garis pantai yang panjang ada potensi untuk memanfaatkan energi angin sebagai salah satu potensi untuk penghasil energi, dalam hal ini listrik. Terus posisi geografis wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan penyinaran matahari hampir dari seluruh wilayah Indonesia juga ada potensi pemanfaatan energi solar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi potensi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia potensinya sangat tinggi. Hanya saja, jadi ada beberapa kendala terkait ketersediaan lahan, kebijakan regulasi oleh pemerintah, dan kepastian investor untuk hadir di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oh gitu menarik. Tadi itu kan Bapak juga ada menjelaskan terkait energi-energi yang bisa menjadi potensi nih untuk diterapkan di Indonesia, apalagi Indonesia ini kan berada di garis khatulistiwa. Untuk khususnya deh, untuk khusus Kalimantan Timur gini, kira-kira energi terbarukan yang bisa diterapkan di Kalimantan Timur ini apa ya Pak? Pada posisi itu yang di Kalimantan Timur energi terbarukan, kita lihat dulu pada posisi kondisi terkait definisi energi terbarukan. Kalau kita lihat bahwa energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan, diantaranya panas bumi, angin, bioenergi dalam hal ini biomasa, sinar matahari, aliran dan terjunan air atau ya mikrohidro, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Untuk Kalimantan kalau kita lihat posisi sumber daya alam dari fosil itu sangat tinggi, sehingga menjadi tantangan sendiri untuk Pulau Kalimantan di mana kita bisa memanfaatkan dari bioenergi atau biomasa dari beberapa limbah atau produksi sampah yang bisa menghasilkan sebagai energi alternatif. Jadi seperti itu. Tapi untuk posisi lainnya mungkin masih harus melakukan kajian terkait industri Kalimantan. Tapi ada satu yang juga menarik dari energi baru. Jadi dua hal yang berbeda antara energi baru dan energi terbarukan. Kalau energi baru kita cukup beruntung di Kalimantan karena kita sebagai salah satu potensi sebagai bahan nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahan bakunya tuh potensinya tinggi untuk wilayah Kalimantan. Hanya saja kepentingan sosial atau pengaruh sosialnya yang perlu dipersiapkan di Kalimantan. Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin ada pertanyaan. Nih Pak, jadi kan Pak, EBT itu kan energinya kayak bagus banget nih Pak kalau kita beralih dari energi batu bara ke energi baru terbarukan. Nah, menurut Bapak, jika kita melakukan perubahan nih Pak dari energi batu bara ke energi baru terbarukan ini, apakah dapat menjamin stabilitas ekonomi di negara Indonesia? Oke. Pada posisi itu sebenarnya kita berada pada posisi transisi. Kalau menurut data yang ada dari SDM, kita posisi energi kita masih 80% dari energi fosil, dalam hal ini batu bara. Lalu untuk energi baru terbarukan baru sekitar 10%, kurang lebih 10. Sebentar saya lihat itu sekitar 2,6% ternyata, masih sangat kecil. Lalu selebihnya dari gas alam. Nah, posisi untuk melakukan pada fase transisi dari ketergantungan energi fosil ke energi baru terbarukan perlu kesiapan teknologi. Selain kesiapan teknologi juga kesiapan sumber daya manusia dalam pengolahannya. Jadi antara sektor hulu dari bahan baku terus
menjadi bahan setengah jadi, lalu bisa diproduksi sebagai sumber energi, itu perlu persiapan. Nah, kita ketergantungan pada energi fosil sudah kurang lebih hampir 50 tahun, karena dimulai dari 1960-an kalau tidak salah, generasi PKP-2B yang pertama. Sehingga untuk posisi 50 tahun yang kita sudah ketergantungan pada energi fosil, untuk beralih ke EBT memang jadi tantangan sendiri. Jadi memang kita selain itu juga kesiapan sumber daya manusia gitu. Lalu Pak, mengapa terjadi keterlambatan perubahan nih Pak dari energi batu bara ke energi baru terbarukan ini Pak? Kenapa dia jadi terlambat ya? Saya ingat tahun 2013 ada energi baru saat itu, yaitu CBM, cool bed metan. Nah, itu cool bed metan itu atau gas metan batu bara itu masuk pada posisi kategori energi baru. Jadi endapan batu bara yang ada di dalam tanah itu tidak harus digali, jadi cukup dibor juga seperti ngebor migas, lalu diinjeksi sehingga ada tekanan gas metan yang keluar yang dimanfaatkan sebagai energi. Nah, itu saya ingat sekali di sekitar tahun 2012, 13, 14 ya. Pada posisi itu lagi rame di Indonesia karena mengadop pada posisi teknologi dari Australia. Waktu itu digunakan, kita coba. Lalu perubahan kebijakan terjadi. Jadi perubahan kebijakan terjadi dari pemerintahan, perubahan regulasi terjadi. Nah, itu yang jadi kendala buat investor atau orang yang ingin berinvestasi di Indonesia berpikir lagi, ini bisa dimanfaatkan atau tidak, bisa menghasilkan atau memberi pengaruh apa enggak, kan dalam konteks ini kan bisnis. Nah, dia bisa memberi dampak enggak ke perusahaan dia. Lalu saya ikutin lagi di 2018-2019 setelah perolehan atau pergantian kebijakan itu hilang, CBM itu hilang lagi, lalu kembali lagi ke posisi fosil. Ya, posisi fosil dalam hal ini batu bara. Nah, itu lagi. Nah, sampai terakhir rencana pembangkit listrik 35.000 megawatt kalau tidak salah itu masuk dalam rencana ISDM. Nanti minta dikoreksi aja di rencana ISDM itu pembangkit listrik. Jadi batu bara yang ada di Indonesia dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, itu bergeser lagi. Sekarang beralih lagi ke rencana ada yang energi baru seperti nuklir dan biomasa. Jadi itu prosesnya seperti itu. Sehingga pertanyaannya tadi bagaimana dengan peralihan tersebut, investor yang ingin berinvestasi menunggu kepastian bagaimana kondisi ekonomi supaya dia pas atau menguntungkan berinvestasi. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan Bapak membahas jika regulasi itu bisa menghambat investor untuk menyumbangkan ininya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak regulasi seperti apa sih Pak yang pas buat negara Indonesia ini supaya Sebenarnya bukan menghambat. Jadi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah satu sisi itu untuk mengamankan kekayaan Indonesia, mengamankan masyarakat dan rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini sudut pandang menghambat itu tidak pas. Jadi lebih melindungi kekayaan negara dan rakyat Indonesia. Ya, hanya saja dari sudut pandang bisnis yang dari luar, investor yang datang ke Indonesia itu jadi kendala atau jadi hambatan. Jadi sudut pandang yang berbeda kalau kita lihat di sini. Nah, dari posisi itu dicari solusinya bagaimana cara menempatkan posisi pembangunan di Indonesia tetap berjalan, kekayaan alam tetap dinikmati oleh masyarakat Indonesia, tapi membuka juga peluang untuk berinvestasi dari luar. Ya kan, dari luar dalam hal ini untuk posisi berinvestasi di energi baru dan terbarukan, ya kan, pada posisi itu. Nah, pada posisi itu dicarilah solusi terbaik. Ya, salah satu solusi terbaik adalah kontrak kerja. Jadi ada batas waktunya. Terus undang-undang minerba juga sudah diperbaiki. Izin pertambangan khusus juga ada batas waktunya. Jika dalam waktu tertentu kembali ke negara. Terus ada sharing keuntungan juga dengan investor. Nah, sehingga itu yang dicari posisinya. Jadi regulasi yang ada ya pada posisi itu tergantung dari posisi investornya, dari posisi pemerintah. Yang jelas pemerintah Indonesia
dalam hal ini menjaga sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia, kira-kira gitu. Baik. Oke. Jadi materinya cukup menarik ya, Sapi. Ya, menarik banget. Saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Ini tadi mungkin agak sedikit melenceng tapi masih terkait tentang lingkungan. Ini hot lingkungan ya. Mungkin Bapak tahu terkait COP26 Pak? Iya. Itu yang lagi ramai dibicarakan kan Pak. Yang ada Presiden Jokowi datang mewakili. Pertemuan itu kan di pertemuan UNFCCC itu terkait United Nations Framework Convention on Climate Change, tentang terkait perubahan lingkungan itu kan pemanasan global ini untuk mengurangi emisi karbon. Nah, itu dihadiri oleh 197 negara nih, Indonesia merupakan salah satunya. Menurut Bapak, perencanaan untuk mengurangi penggunaan batu bara ini kan dari LHK nih ya. Perencanaan untuk mengurangi penggunaan batu bara itu bertahap hingga 60% pada tahun 2050 menuju kondisi emisi neto atau zero emission tahun 2070. Nah, Indonesia juga bekerja sama nih dengan Inggris. Itu kan terkait investor asing yang seperti Bapak jelaskan tadi itu, Indonesia berencana menerapkan teknologi carbon capture storage CCS dan carbon capture utilization storage CCUS dan berbagai teknologi lainnya lah. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak tanggapan Bapak terkait COP26 yang diikuti oleh Indonesia kemarin? Iya. Itu sebenarnya sudah dimulai dari 1972 ya, kalau di deklarasi Stockholm atau deklarasi lingkungan yang pertama terkait krisis global di bidang lingkungan atau pemanasan global. Jadi itu terus berlanjut sehingga yang terakhir yang di Inggris ini kita cukup beruntung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mendampingi Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur ke sana untuk menghadiri, karena posisi Kalimantan dalam energi maupun dalam pengurangan emisi cukup seksi lah di mata internasional, sehingga memang perlu kebijakan dalam pengurangan emisi. Kembali ke energi baru terbarukan, memang kita perlu sharing teknologi dari negara maju ya, dari negara maju untuk di Kalimantan maupun di Indonesia ya. Salah satunya itu bagian dari pengurangan emisi, yaitu penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Mudah-mudahan hasil pertemuan itu Indonesia dalam hal ini tetap berkomitmen untuk penurunan emisi. Yang pertama, yang kedua, tapi juga tidak meninggalkan kebutuhan energi kita. Nah, cuma mungkin ada peralihan atau transisi dengan sistem teknologi yang lebih ramah lingkungan dengan penerapan energi baru terbarukan. Ya, betul, benar banget itu. Ya. Saya mau tanya lagi nih Pak. Nah, Indonesia kan sudah memiliki roadmap nih Pak untuk pengembangan energi nasional. Nah, kalau tidak salah di tahun 2025 Indonesia ingin menargetkan pembauran penggunaan energi baru terbarukan ini kan sekitar 23% nih Pak. Baru di 2050 ini sekitar 30% Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu dari semangat tadi, semangat kesepakatan internasional, sehingga kita diminta untuk membuat roadmap-nya. Bagaimana komitmen Indonesia dalam hal ini untuk istilahnya tadi bauran energi, jadi peralihan energi. Jadi kita tidak langsung meninggalkan energi fosil tadi, tapi mencari energi alternatif untuk mendukung energi yang kita gunakan saat ini, sehingga memang ada targetnya. Nanti mungkin di tahun 2050, di tahun 2070 kita sudah bisa beralih ke posisi pemanfaatan energi yang ramah lingkungan seperti yang ada di negara maju yang ada, kira-kira gitu. Contoh dari energi alternatif itu seperti apa ya? Kalau tidak salah itu kan ada 4 ya yang coba saya sampaikan, karena beberapa referensi juga dari energi baru maupun energi terbarukan itu biasanya mengikuti siklus alam. Jadi dalam hal ini siklus alam dia prosesnya cepat pulih, tapi bagian dari proses siklus alam. Nah, salah satu contohnya itu ya energi panas bumi atau geothermal. Terus ada juga energi angin, energi air, terus energi arus laut. Nah, yang paling berpotensi untuk Indonesia dengan iklim tropisnya yaitu solar energi atau energi surya. Jadi itu ada beberapa contoh energi terbarukan yang cukup potensial di Indonesia, seperti itu. Oke.
Mantap ini, mantap. Mantap sekali Pak. Jadi ngobrol terus boleh minum ya. Oh ya Pak, minum aja dulu Pak, santai ya Pak. Oke, jadi tadi penjelasan Bapaknya tadi itu gimana Pi? Kamu kan tadi lagi pusing tuh, pikiran tuh terkait perkuliahanmu, mungkin menarik nih. Mulai paham nih. Ah, Apa sih itu yang dibahas tadi oleh bapaknya? iya. Jadi kondisi di Indonesia ini masih dalam masa transisi ya Pak, untuk dari penggunaan energi batu bara menuju energi baru terbarukan. Iya. Nah, kemudian terkait ini untuk penerapannya sendiri itu masih terhambat mungkin karena masih terdapat regulasi-regulasi di Indonesia yang masih bukan regulasi sih. Regulasi itu ingin memastikan kehadiran investor, iya, itu terjamin dia untuk berinvestasi. Itu yang pertama. Kendala yang kedua ialah ketergantungan kita pada energi batu bara atau fosil itu sudah berkepanjangan, dan kita menyadari bersama dalam perspektif teknik lingkungan itu cukup mengganggu ekosistem yang ada, ya. Masuknya energi baru terbarukan yang coba kita terapkan itu harus diikuti dengan penerapan teknologi dari hulu hingga hilir, ya, dari hulu hingga hilir. Sudah ada berapa PLTU yang kita bangun selama kurang lebih 50 atau 60 tahun ini. Nah, jika kita harus alihkan itu, berapa banyak teknologi atau investasi yang kita harus siapkan lagi untuk beralih. Nah, pada posisi itu, hal yang harus dilakukan ialah memastikan bahwa investor itu aman untuk berinvestasi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, juga program kontraknya yang harus diperhatikan, karena itu bagian dari sumber daya alam Indonesia yang dimanfaatkan atau digunakan untuk masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, selanjutnya ialah transfer teknologi tadi. Nah, mudah-mudahan hasil pertemuan yang ada di Inggris kemarin, kalau tidak salah sudah selesai, bisa segera dikirim ke Indonesia atau ke Kalimantan, sehingga pada posisi itu kita bisa beralih secara bertahap. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan di sisi regulasi, tapi pada posisi teknis dari hulu hingga hilir kesiapannya. Dari hulu ke hilir, sumber daya yang ada apakah sudah siap untuk diterapkan gitu. Jadi penerapannya masih bertahap ya, dari hulu hingga ke hilirnya. Karena kan kita tergantungnya sudah cukup lama. Iya, 50 sampai 60 tahun tadi kan ya Pak. Gitu. Terus beberapa industri tambang batu bara, terutama generasi 1 kan dalam 2 atau 3 tahun ke depan itu habis untuk PKP 2B-nya, apakah diperpanjang, sementara cadangan batu baranya masih banyak. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, pada posisi itu kemungkinan sampai 2050 sambil kita menyiapkan tadi energi baru terbarukan di Indonesia, mungkin kita masih akan menggunakan sekitar 20 atau 30 tahun ke depan. Nah, hanya saja terkait energi fosil dan batu bara sudah banyak penelitian, sudah banyak publikasi, sudah banyak informasi yang dampaknya kurang baik terhadap lingkungan, ya, terutama dalam emisinya, terus perubahan bentang lahannya dan beberapa dampak turunan lainnya. Nah, energi baru terbarukan pada posisi ini masih dalam proses pengkajian. Saya bisa pastikan kemungkinan tetap akan ada dampaknya. Ya, dampak dari energi baru terbarukan. Ya, cuma dalam posisi ini kita masih mencoba melakukan kajian. Nah, kira-kira dampaknya apa? Sehingga belajar dari pengalaman pemanfaatan energi fosil, energi batu bara, harapannya teman-teman teknik lingkungan dan beberapa pemerhati lingkungan sudah mengamati atau memperhatikan terus mengawal tentang energi baru terbarukan. Jadi kita tidak tertinggal lagi pada posisi dampak negatif dari pengalaman energi fosil. Jadi kita sudah harus berkembang, berjalan bersama dengan energi baru terbarukan. Jadi tetap kita kawal bersama, kira-kira gitu. Jadi Pak, tugas teknik lingkungan nih kita mengamati, baru kita mengawal perubahan energi nih ya. Ya, belajar dari pengalaman. Kan teknik lingkungan itu sekitar tahun 1990-an kalau tidak salah ya. Itu 1990-an, berasal dari teknik kimia. Teknik kimia ngambil pada posisi terus berkembang, merujuk ke rumpun ilmu teknik lingkungan. Ya.
Setelah itu posisi itu sementara generasi pertama energi fosil itu kan 1960-an. Nah, sudah tertinggal pada posisi 70, 80, 90, ada 30 tahun ketertinggalannya. Tapi tidak salah juga karena Indonesia dengan kelimpahan sumber daya alamnya yang digunakan untuk pembangunan, salah satu hal yang bisa dilakukan ialah eksploitasi sumber daya alam sebagai penghasil devisa negara. Hanya saja tidak ada alternatif lain saat itu yang pertama. Yang kedua, teknologi untuk memanfaatkan sumber energi lain juga mungkin belum tersedia. Nah, sehingga kita merasakan sekarang dampak yang dihasilkan dari sektor hulu, dari saat eksploitasinya sampai pemanfaatannya dari energi fosil ini. Nah, kita bisa lihat sekarang. Nah, tapi itu juga tidak terlambat karena kehadiran teman-teman dari kampus, baik mahasiswa maupun para peneliti terus mendampingi. Jadi terus melakukan evaluasi untuk perbaikan dari dampak hasil pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sehingga kita bisa menikmati pada kondisi sekarang, udara beberapa wilayah di Indonesia masih layak, terus beberapa kegiatan atau pendekatan pengelolaan lingkungan di beberapa kabupaten kota di Kalimantan ataupun Kalimantan Timur tetap diterapkan. Kita bisa tetap menikmati energi seperti itu. Salah satu instrumennya tetap menjaga kualitas lingkungan. Nah, pengalaman dari sana mudah-mudahan dengan adanya energi baru terbarukan, kita juga belajar dari pengalaman sana tidak tertinggal. Nah, mari kita kawal bersama karena masih ada sekitar 20 tahun ke depan kita untuk pelajarin, karena pemanfaatannya kan tadi berdasarkan data ISDM baru 2,6%. Nah, itu juga kebutuhannya lebih pas untuk rumah tangga. Sedangkan yang kita tahu energi fosil hampir 40% dari transportasi, 35% untuk industri. Nah, kalau itu langsung beralih, transportasi dan industri akan stop. Kan gitu. Jadi kemanfaatan ini masih terus kita pantau dan kawal ya Pak untuk peralihan ini. Iya, itu tugas ataupun tantangan buat teman-teman teknik lingkungan. Iya, walaupun dia energi baru terbarukan yang bilang beberapa referensi green energy ya kan, energi ramah lingkungan, tapi tentunya kan masih tanda tanya nih, apa pengaruhnya nih terhadap lingkungan? Pasti ada, karena dari sistem lingkungan yang ada, dari siklus lingkungan yang ada pasti akan menghasilkan entropi. Karena tidak ada energi yang bisa dimanfaatkan 100% dan sisa dari energi itu yang disebut dengan entropi. Nah, entropinya sekarang apa? Itu yang jadi kajian dan tantangan buat teman-teman teknik lingkungan ke depannya. Nanti masih terus dilakukan penelitian dan research gitu ya Pak, terkait pemanfaatan energi baru terbarukan ini nanti. Kira-kira dampaknya apa nanti terhadap lingkungan. Oke. Jadi gini, nah pada posisi saat ini kehadiran ini kan tantangan nih buat kalian dan generasi saat ini dan generasi ke depan. Pada posisi ini terus melakukan kajian, terus melakukan pembelajaran khususnya untuk sumber energi alternatif. Kita bisa sebut sumber energi alternatif, sehingga kita sama-sama sepakat bahwa kita bisa meninggalkan secara bertahap atau istilahnya tadi bauran tentang meninggalkan energi fosil baik batu bara maupun minyak dan gas ya. Karena kita rasakan sekarang kondisi lingkungannya juga dalam posisi tertekan ya kan, walaupun beberapa instrumen lingkungan sudah mampu menangani ya kan. Jadi mudah-mudahan di generasi kalian bisa menemukan atau menciptakan teknologi dari hulu hingga hilir dalam pencarian energi alternatif. Oke. Mungkin itu pesan saya buat kalian di generasi sekarang dan yang akan datang. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Jadi kita bisa terapkan lah dengan sahabat-sahabat lingkungan yang mendengar ini mungkin. Sekian podcast dari kami. Terima kasih kepada Pak Bucek telah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nonton podcast Sharing kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Salam lestari.